Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Sabtu 7 Mei 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Rut 4 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema hargai dan hormati pertolongan orang. Tolong-menolong adalah sikap yang baik dan sangat dihargai dalam masyarakat kita. Apalagi mereka yang ditolong pasti merasa sangat bersyukur. Namun demikian, ada saja saudara, teman, atau sahabat kita yang merasa kapok untuk menolong seseorang karena sikap orang yang ditolongnya itu. Hal seperti ini mungkin juga pernah dan masih kita lakukan. Kenapa demikian? Pasti ada alasan tersendiri. Di pintu gerbang, Boas menunggu sanaknya yang menjadi penebus terdekat keluarga Elimelek datang untuk membahas perkara penebusan yang diminta Naomi. Setelah sanaknya itu, sang penebus yang dimaksud tiba, Boas memintanya untuk berdiskusi terlebih dahulu dengannya tentang perkara menebus ladang keluarga Elimelek dan Naomi. Penebusan ladang Elimelek bukan hanya sebatas menebus ladang, tetapi juga dalam rangka menolong keluarganya, yaitu dua janda miskin, Naomi dan Rut. Boas memberitahukan sanaknya, sang penebus, bahwa dialah yang pantas membeli ladang keluarga Elimelek, sekaligus mengambil Rut menjadi istrinya. Mendengar penjelasan Boas, sang penebus batal melakukannya, dikarenakan ia juga mesti mengawini Rut. Dengan dihadiri para saksi, sang penebus akhirnya menyerahkan hak dan kewajiban penebus itu kepada Boas. Menolong sesungguhnya adalah sebuah sikap yang membantu atau mendorong seseorang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena itu, jikalau ada orang yang mau menolong, hendaknya yang ditolong sungguh menghargai dan menghormati si penolong dan jasa pertolongannya. Kelihatannya sepele, namun hal ini sungguh penting dihayati. Mari kita ubah pola berpikir kita bahwa sekecil dan sesederhana apapun pertolongan orang lain, itu berarti ada perhatian kepada kita. Menghargai dan menghormati orang yang menolong dan jasa pertolongannya adalah bentuk nyata dari kasih orang percaya kepada sesama. Doa pagi ini, "Ya Allah, berilah kami hati yang bijaksana
untuk menghargai dan menghormati orang yang menolong kami dan jasa pertolongannya. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.